yang menjadi pertanyaan saya begini Ustazah ya, ini bagaimana eh, cara kita atau bagaimana mengajarkan musyawarah ini terhadap keluarga kita ya, agar nantinya ya mungkin ketika nanti keluar dari lingkungan ya, ini Iya. sudah terbiasa dengan apapun yang Iya. nantinya ada permasalahan bisa mengambil Jangan-jangan solusi kalau ya. kemana ngomong tentang demokrasi, ngomong Iya. tentang musyawarah di rumah kemudian otoriter beres. nggak Iya, pernah. gitu. Iya. Iya, iya. Iya, monggo Ustazah. Ya, rumah kita adalah cermin pribadi kita, nggih. Oke. Kita berharap setiap pribadi muslim itu orang yang apresiatif, yang demokratis, yang bisa bekerja sama. Tentunya ini membutuhkan kesepakatan-kesepakatan yang merupakan hasil dari musyawarah. Jadi di dalam rumah itu adalah tempat yang kita bisa interaksi paling intens dan paling akrab gitu ya. Jadi ini adalah peluang kita menjadikan rumah sebagai kawah candera di muka, bagaimana kita melatih diri kita bersama pasangan hidup kita dan juga anak cucu kita, anggota keluarga yang lain untuk bisa menerapkan bagaimana kita mendiskusikan suatu persoalan yang itu terkait dengan nasib kita bersama. Tentunya hari ini bermula dari bagaimana kita mengawali sebuah hubungan itu adalah hubungan yang setara begitu ya. Jadi semua orang di dalam rumah itu punya kesempatan untuk berbicara dan kita support orang-orang yang kira-kira kok tidak bisa berbicara begitu ya. Kita beri kesempatan, kita dorong untuk terus berlatih, untuk kita beri waktu, untuk kita beri kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalaupun toh tidak bisa, mungkin kita bisa cari cara lain, sebuah tip misalkan ya, pendekatan di luar ngobrol gitu ya, atau kalau agak formal gitu di luar yang ngobrol yang agak formal. Nah, kesetaraan ini juga harus kita ikuti dengan sikap-sikap tadi ta'awun gitu ya, saling bekerja sama, karena kita kan punya meskipun dalam keluarga yang sama kita tentunya punya potensi yang agak berbeda. Nah, perbedaan ini justru bisa kita gunakan untuk berta'awun gitu ya. Dan ini dibutuhkan sikap kalau kita biasa membahas tentang keluarga sakinah adalah sifat kesalingan gitu ya. Jadi ada sifat saling menghargai, ada sifat saling tolong menolong gitu ya, menghargai jika ada perbedaan itu bagaimana kita bisa memanfaatkan perbedaan itu untuk bekerja sama. Jadi meskipun mungkin dari potensi yang berbeda, dengan perbedaan itu bisa kita lakukan kerjasama. Mungkin yang misalkan di dalam rumah kan kadang-kadang ada kita yang mungkin suka masak gitu ya, tapi tidak semuanya suka masak gitu ya. Kalau semuanya suka masak tentunya rumah kita jadi rumah makan. Tentunya urusan yang lain tidak akan beres gitu. Nah, itu salah satu fungsi kenapa kita harus bermusyawarah, mendiskusikan bagaimana kita membagi tugas misalkan ya. Dan untuk bisa bermusyawarah, mendiskusikan ini tentunya masing-masing keluarga punya ini ya, punya cara bagaimana kita bisa melatih terutama anak-anak muda kita ya untuk berani berbicara gitu. Misalkan di dalam keluarga kita ada tradisi misalkan kultum gitu ya. Tentunya kultum ini tidak hanya harus bapak atau ibu saja, tetapi justru iya, sebaliknya anak-anak kita. Kadang-kadang kita justru malah melihat perspektif yang lebih kaya kepada anak-anak daripada kita yang orang-orang tua yang generasi X Z ini ya. Yang nyari sumbernya aja sudah nunak-nunuk. Iya, betul sekali. Jadi ternyata anak-anak muda itu lebih kaya referensi, lebih kaya pengetahuan dan informasi yang terupdate saat ini justru kita dapatkan dari anak-anak muda gitu ya, pengalaman dari luar. Dan ini tentunya kita terus latih, kita terus beri kesempatan, kita terus beri peluang agar interaksi yang kondusif, yang interaksi yang apa ya, yang memberi ruang kepada semua anggota keluarga untuk bisa berbicara, untuk bisa terlibat begitu ya. Bagaimana ketika mereka berbicara pun harus itu berangkat dari sikap saling menghargai gitu ya, saling menghargai bahwa orang lain pun berhak untuk berbicara dan apa yang mereka bicarakan tentu saja ada maknanya, tentu saja ada isinya gitu ya, tentu saja ada yang benar gitu ya, meskipun mungkin banyak yang tidak benar, tapi insya Allah kan kita sebagai manusia ya, diciptakan Allah pasti punya kebaikan dan kita sebagai manusia kita berharap bisa menemukan kebaikan-kebaikan itu pada semua orang sehingga
kita tidak akan menganggap diri kita yang paling benar, tidak menganggap diri kita yang paling unggul gitu ya, tetapi justru kita menjadi pribadi yang bisa selalu mau belajar gitu ya. Kalau pernah dalam sebuah kultum anak itu berbicara tentang bagaimana membuat kita bisa open mind gitu ya, saya malah kaget. Wah, ternyata anak-anak juga sudah iya, sudah punya gambaran dan bagaimana mereka bisa berkembang begitu ya. Yang di usia kita pada waktu itu, ketika belum. usia dia itu belum ya. Dan saat itu saya tidak berpikir dengan istilah itu gitu ya. Inilah kesempatan kita sebagai orang tua untuk terus belajar mendampingi anak-anak agar mereka terbiasa menjadi manusia-manusia yang bisa diajak berdiskusi gitu ya, bisa diajak bekerja sama untuk merumuskan, untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan yang kita hadapi.